Tujuh hari ke depan, kita akan berturut-turut membahas tentang perkataan-perkataan Yesus di salib. Hari ini kita akan merenungkan perkataan yang pertama, yaitu, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah sungguh sangat besar. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa, supaya kita tidak kena murka Allah. Namun ia ditolak, ia dicaci maki, ia disindir, bahkan dia disalibkan. Dia yang tidak bersalah, dia dianggap sebagai yang bersalah. Dia tetap diam. Dia tidak membalas kejahatan yang dilakukan oleh manusia dengan kejahatan. Dia tidak membalas itu, tetapi dia membalas setiap kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap dia dengan kebaikan. Pertama, di Taman Getsemani, para prajurit hendak menangkap dia. Dan salah satu murid memotong telinga Malkus, tetapi justru Tuhan Yesus menyembuhkan telinga Malkus. Dan hari ini dia disalib, dia disiksa, dia diolok, dia dicambuk, dia disindir. Bahkan dia melihat para prajurit mulai membuang undi atas jubahnya. Di dalam situasi yang sangat menderita, Yesus tidak minta kepada Bapa supaya membalas kejahatan manusia, tetapi Yesus justru berdoa di salib. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pilu yang sangat mendalam itu, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Cintanya kepada kita manusia, kasihnya yang begitu dalam, membuat dia di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan, dia malah berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah satu pelajaran penting bagi kita orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang disebut sebagai anak-anak Allah. Kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita diajarkan untuk membalas setiap kejahatan yang dialami oleh kita, yang dilakukan oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis terhadap kita. Kita harus berdoa, kita harus berhati besar seperti Yesus. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan penderitaan, doa di tengah-tengah penderitaan ini, maka makanan kesukaan apapun yang ditawarkan kepada kita, mungkin kita tidak mau makan. Kita akan terus merenungkan dan terus memfokuskan pikiran hati kita hanya kepada Dia, kasihnya yang begitu besar. Dan tanpa sadar, air mata kita keluar. Kita akan menangis. Oh, tidak ada pemimpin, tidak ada raja yang sama seperti Yesus. Di tengah-tengah dia difitnah, diolok, disalibkan, justru dia berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, mungkin hari ini engkau sedang membenci orang lain, orang yang menyakiti hatimu. Bolehkah engkau masuk ke dalam kamarmu dan berlutut berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti doa yang dipanjatkan, doa yang disampaikan oleh Yesus di salib, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pilunya Yesus di Kalvari. Mari kita berdoa. Kami mohon ampun ya Tuhan, karena di dalam kehidupan kami tidak bisa menjadi seperti Engkau. Ketika kami dicaci maki, ketika kami dihina, ketika kami dibenci, seringkali kami membalas dengan kebencian. Oh Tuhan, ampunilah kami, karena kami belum bisa. Kami tidak sanggup seperti Engkau. Roh Kudus, bantulah kami, bimbinglah kami, agar kami perlahan-lahan bisa menjadi seperti Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.